Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Di akhir-akhir ini muncul suatu istilah justice kabulator yang viral di media sosial, sehingga membuat masyarakat bertanya-tanya, karena di masyarakat yang namanya justice kabulator atau yang sering disingkat dengan JC ini masih asing atau masih jarang terdengar di telinga mereka terkait dengan penegakan hukum, sehingga mereka bertanya-tanya apa itu Pak Dian yang namanya justice kabulator. Nah, terutama yang mencuat sekarang ini ya di kasus Freddy Sambo, di mana Brada E menjadi justice kabulator, sehingga memudahkan terungkapnya kasus yang didesain oleh Freddy Sambo yang rapi dan terorganisir, sehingga melibatkan hampir 30-an orang, bahkan dari jenderal sampai ke bintara. Nah, dalam hal ini Brada E menjadi justice kabulator sehingga kasusnya terungkap lebih cepat dan menjadi terang suatu peristiwa pidana tersebut. Nah, baiklah, sebelum kita membahas justice kabulator ini lebih dalam, ada baiknya sahabat literatur hukum dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share video-video dari literatur hukum, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan ini kita akan membahas apa itu justice kabulator. Dan ada juga pertanyaan dari sahabat, apakah justice kabulator ini tidak dihukum atau bisa bebas dari jeratan hukum? Maka ikuti video ini sampai akhir agar sahabat literatur hukum sekalian tidak gagal paham. Justice kabulator adalah salah satu pelaku yang menjadi saksi dalam suatu perkara tersebut dan bersedia bekerja sama dengan pihak penyidik atau pihak penegak hukum, baik itu mungkin kepolisian atau kejaksaan, sehingga informasi yang didapatkan dari seseorang yang menjadi justice kabulator ini signifikan dan bukti-bukti yang penting, akurat dan lengkap, sehingga memudahkan terungkapnya kasus yang besar dan terorganisir oleh oknum-oknum yang notabene mempunyai kedudukan penting atau mempunyai peran penting di tengah masyarakat. Jadi justice kabulator ini adalah seorang saksi atau seorang pelaku yang menjadi saksi, kemudian bersedia bekerja sama dengan pihak penyidik dan menceritakan sedetil mungkin dan memberikan bukti-bukti yang akurat dan lengkap, sehingga kasus yang besar dan terorganisir ini bisa terungkap lebih cepat. Nah, baiklah sahabat literatur hukum, itu tadi yang kita maksud atau yang kita sebut dengan justice kabulator, artinya orang yang bekerja sama dengan pihak penyidik. Nah, orang ini adalah pelaku dari kejahatan tersebut, tetapi dia bukanlah pelaku utama. Kemudian timbul pertanyaan ya di kalangan kita atau mahasiswa atau masyarakat, apa dasar hukumnya Pak yang namanya justice kabulator ini? Nah, dasar hukumnya kalau secara undang-undang memang belum kita temui, namun menjadi dasar sementara ini adalah surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tentang justice kabulator. Di sana, di dalam surat edaran tersebut mengatur tentang syarat-syarat dan hak dan kewajiban seseorang menjadi justice kabulator. Nah, sebagaimana tadi diungkapkan bahwa justice kabulator ini adalah orang yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, tapi tentunya ada persyaratan ya bagi orang yang bisa menjadi justice kabulator ini. Syaratnya tersebut adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu. Jadi dia ini orang yang mengajukan diri
untuk menjadi justice collaborator ini adalah salah satu pelaku dan bukan pelaku utama. Kemudian kedua, mengakui dengan jujur dan terang benderang apa tindak pidana yang dilakukannya bersama rekan-rekannya. Kemudian tadi dia juga bukan pelaku utamanya. Kemudian memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan. Kalau dia tidak memberikan keterangan saksi di pengadilan juga tidak bisa. Kemudian berikutnya, keterangan yang diberikan itu, ya, keterangan yang diberikannya sebagai justice collaborator itu sangat penting, bisa saja menjadi kunci terbongkarnya suatu perkara ini. Kalau keterangannya biasa-biasa saja, ya saya rasa juga tidak bisa menjadi justice collaborator. Artinya justice collaborator ini orang yang mengetahui detail, kemudian orang yang di bawah tekanan untuk tidak mengungkapkan, mungkin di bawah ancaman untuk tidak melakukan atau untuk tidak berbicara terkait dengan perkara ini. Nah, ketika dia berbicara, mungkin dia akan mendapatkan ancaman tertentu atau tekanan luar biasa, baik batinnya ataupun fisiknya, sehingga keterangan yang diberikannya itu menjadi kunci dalam pembukaan perkara ini. Artinya dengan dia memberikan keterangan ini, maka terang benderanglah apa yang terjadi, ya, seperti kita lihat yang sedang menjadi viral, menjadi hotline, ya, di Indonesia, bahkan menjadi tajuk hukum kita dalam 3 bulan bahkan 4 bulan terakhir ini, yaitu kasus Freddy Sambo, di mana Freddy Sambo ini orang yang hebat, kemudian melakukan suatu tindak pidana yang terorganisir sehingga dia memutarbalikkan fakta seolah-olah bukan mereka pelakunya tetapi orang lain. Namun karena diajukannya justice collaborator oleh Baradae, sehingga perkara ini terungkap lebih cepat dengan terang benderang. Bahkan saat ini Baradae pada hari ini tanggal 18 Oktober ini sudah menjadi terdakwa di pengadilan. Artinya sudah sidang pertama, ya, sidang pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Nah, jadi justice collaborator ini penting sekali. Bukti-bukti yang diberikan juga sangat signifikan. Itulah tadi, ya, persyaratan yang orang yang bisa mengajukan justice collaborator tadi, ya. Dia bukan pelaku utama, kemudian dia berkata jujur, memberikan keterangan dan bukti yang signifikan, kemudian dia bukan pelaku utama. Sekarang kita melihat terkait dengan kasus Freddy Sambo ini, timbul pertanyaan, apakah orang yang menjadi justice collaborator ini tidak dihukum, Pak Dian? Nah, ini juga jadi pertanyaan yang menarik, ya. Justice collaborator ini kalau kita lihat dari haknya, tidak ada mengatakan bahwa ketika orang yang menjadikan justice collaborator itu dia dibebaskan, tidak ada. Nah, namun asasnya, ya, asasnya kita lihat dia itu dilindungi dalam memberi keterangan, mungkin dalam kesaksiannya, dalam proses hukumnya dia diberi keistimewaan. Jadi karena dia telah memberikan keterangan yang signifikan dan bukti-bukti yang bundel, ya, bukti akurat lengkap, saya rasa sewajarnya pihak penyidik atau hakim memberikan reward atau hadiah bagi si pelaku ini yang bersedia menjadi justice collaborator. Jadi di sini kita lihat biasanya, ya, kalau kita lihat dari kasus Baradae tadi, itu perkara ini terpisah dari pelaku-pelaku utama, ya, dari Ibu Chandrawati, dari Fuad Ma'ruf, dari Freddy Sambo dan yang lainnya. Dia terpisah sendiri. Kemudian dia juga saat datang ke kejaksaan dia dikawal dengan super ketat. Kemudian juga banyak masyarakat yang memberikan dukungan, katanya ada sahabat Baradae, sehingga memberikan motivasi, memberikan dukungan, semangat dan moral karena dia ini dianggap orang yang jujur. Jadi masyarakat juga memberi simpati, ya, ada yang mahasiswa memberikan karangan bunga. Mereka tidak bertemu langsung memang dengan Baradae, tetapi mereka mensupport setiap kali sidang mereka akan hadir. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah orang yang menjadi justice collaborator itu tidak dihukum? Namun pertanyaan itu jawabannya dia tetap dihukum.
Jadi dia tidak bisa ada asas pemaaf, ada asas kadaluarsa atau asas lain, namun dia tetap menjalani hukuman. Namun mungkin di sini karena dia tadi memberikan keterangan yang signifikan dan bukti yang gundel, ya, bukti yang akurat lengkap, sehingga kasus ini terbuka lebih cepat, maka wajar bagi hakim mempunyai pertimbangan khusus. Karena untuk menjatuhkan hukuman bagi seseorang itu, selain fakta-fakta di persidangan yang terungkap, baik itu keterangan saksi, bukti, ya, ada juga yang namanya pendapat hakim. Nah, pendapat hakim ini, pandangan hakim ini, ya karena mungkin itu tadi salah satu pertimbangannya, dia tidak pernah dihukum, dia jujur, dan dia memberikan keterangan yang benar, dan memberikan bukti yang benar, sehingga menjadi pertimbangan yang ringan, hukumnya bisa diringankan. Bisa saja kalau seperti berada ini, bisa saja dia dihukum, tetapi hukuman percobaan, dia tetap dijatuhi hukuman misalnya 2 tahun penjara, tetapi dia tidak menjalankan, dia diberi hukuman percobaan 2 tahun. Sepanjang dia tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lain, dia tidak menjalani hukuman yang 2 tahun ini. Atau bisa saja dia juga dihukum dengan hukuman mungkin 3 tahun penjara. Pada intinya pelaku ini akan dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya atas kejujurannya dan atas kerjasamanya kepada pihak penyidik. Nah, ranah ini sebenarnya tergantung dari sudut pandang hakim itu sendiri. Jadi saya tegaskan bahwa orang yang menjadi justice collaborator itu tidak lepas dari tuntutan pidana. Namun bisa saja dia lebih ringan, bahkan mungkin hukuman percobaan. Nah, itu tergantung sudut pandang hakim menilai. Namun sewajarnya, kalau pendapat saya, sewajarnya, ya ini pendapat saya pribadi sebenarnya, kalau untuk perkara-perkara seperti berada ini tetap dihukum, walaupun mungkin 1-2 tahun. Kenapa? Di mana mens reanya dia bisa dihukum juga? Karena dia menyanggupin untuk melakukan penembakan terhadap Joshua Huta Barat. Nah, kalau dia tidak sanggup, mungkin ini tidak terjadi. Jadi kalau menurut saya, dia hanya diringankan saja. Kalau dibebaskan juga terlalu naif rasanya, membebaskan orang yang telah ikut dan turut serta merencanakan perampasan nyawa seseorang. Jadi kalau menurut saya hukuman 2 tahun atau 1 tahun paling ringan, ya bolehlah dijatuhkan kepada berada Tapi kalau untuk bebas, saya selaku pribadi dan selaku pengacara merasa keberatannya, karena tidak ada keadilan bagi Joshua. Karena yang memberatkan itu dia mau gitu melakukan penembakan. Kalau dia tidak mau, nah ini beda lagi gitu kan. Jadi itulah sahabat literatur hukum, sebelum kita tutup ini video kita ini, saya akan review kembali ya, bahwa justice collaborator itu adalah saksi pelaku, ya, pelaku yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana yang terorganisir, berat, sehingga sangat sulit untuk pihak penyidik mengungkapkan perkaranya. Orang tersebut bekerja sama dengan penyidik dan memudahkan proses pembukaan atau proses pengungkapan perkara tersebut, sehingga dia mendapat perlakuan khusus, ya mungkin kita bahasa sehari-harinya di tengah masyarakat, mendapat reward atau mendapat hadiah dari pemerintah, dalam hal ini melalui penyidik, ya, baik itu penyidik kejaksaan atau itu penyidik di kepolisian. Nah, kemudian apa saja kemudian syarat untuk menjadi justice collaborator ini? Yaitu salah satunya bahwa dia adalah pelaku tindak pidana, yang kedua mengakui keterangannya dengan jujur, yang ketiga bukan pelaku utama, dan keempat memberikan keterangan yang signifikan dan bukti-bukti yang penting. Itulah yang syarat-syaratnya ya. Kemudian apakah orang yang menjadi justice collaborator ini tidak bisa dihukum? Jadi jawabnya tetap dihukum. Orang yang menjadi justice collaborator ini tetap dihukum, tetapi dengan hukuman yang seringan-ringannya, dan tidak menutup kemungkinan dia hukuman percobaan.
tapi tergantung dari peristiwa yang terjadi, peran dia ya, tergantung peran dia di saat itu. Tapi kalau peran dia juga nomor 2 atau nomor 3 pentingnya, ya dia juga tetap dihukum. Tapi kalau memang perannya hanya peran figuran, saya rasa dia juga bisa dibebaskan. Mungkin skenario-nya dengan hukuman percobaan ya. Nah, jadi itulah sahabat literatur hukum sekalian terkait justice collaborator ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, pasti akan jawab ya, pasti akan saya jawab. Nah, lebih dan kurang atas penjelasan saya tadi, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.